Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun sapun sampurasun. Mugia rahayu sagung dumading, damai seluruh alam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Illa hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa ila rohi, khususon untuk para leluhur bangsa ini, bangsa Nusantara, bangsa Sunda besar yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Kita haturkan, kita panjatkan doa mugia rahayu. Semoga damai, semoga tentram di alam kekal, di alam keabadian, kembali kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kembali kepada Sang Rob pencipta alam. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nada panjuhunkeun dihapunten bisi aya kelepatan sedulur sadayana kakolot baraya anu aya dimanapun berada. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, semoga dalam keadaan yang tidak kurang satupun ya. Semoga sehat lahir batin, jasad jisim. Dalam video kali ini saya mau membahas mengenai tentang Sastra Jendra Ayuningrat Pangerwating Diu. Dalam ajar piku Sunda, Sastra Jendra Ayuningrat Pangerwating Diu ini memiliki makna jamak ya, memiliki makna jamak, yaitu seratnya sebagai ajaran, sastra jendranya yaitu sebagai ilmu mengenai penguasaan diri, dan Hayuningrat memiliki arti kedamaian. Dan Pangerwating adalah bermakna mengubah sesuatu yang buruk, maksudnya upaya mengubah sesuatu yang buruk menjadi baik, seperti itu ya, ikhtiar lah ya, seperti itu. Diu ini adalah perlambangan dari suatu keburukan, seperti itu ya. Sastra Jendra Ayuningrat Pangerwating Diu ini sering disalahartikan oleh khalayak banyak orang ya, terutama sebagian besar juga mungkin di zaman sekarang ini untuk saudara baraya sedulur Sunda sendiri ya, itu memang bukannya menyalahartikan, bukan, tapi kurang pemahaman mengenai sajen atau sesaji ya, atau mungkin lebih gampang dikenalnya itu sesajen ya, seperti itu ya. Sebenarnya sesajen itu adalah bentuk ungkapan ya, yang dimana ungkapan ini berdasarkan metodologi dari ilmu-ilmu yang diajarkan oleh ajar piku Sunda, khususnya dalam ilmu Sastra Jendra Hayuningrat Pangerwating Diu ini. Itu ilmu, jadi semacam konsep ilmu ya, ilmu dasar. Kita itu menemukan suatu pemahaman di mana pemahaman ini sulit untuk dimaknai, sulit untuk ditangkap dengan panca indera,
dengan akal pikir, akal budi, di mana ilmu ini hanya bisa disentuh oleh tahapan-tahapan yang dimana dipandu di dalam serat sastra Jendra Ayuningrat Pangerwating Diyu dalam bentuk simbol dan pelaksanaannya seperti itu ya. Nah, di sini aku mau jelasin beberapa struktur, beberapa tahapan ya, atau bisa dibilang bentuk pelaksanaannya dalam pengungkapan atau dalam ungkapan sesajen tersebut ya. Nah, di sini aku mau tegaskan lagi bahwa yang dimaksud sesajen di sini adalah menurut ajar PKK Sunda adalah sesajen dalam konsep keilmuan, yaitu sastra Jendra Hayuningrat Pangerwating Diyu. Ya, di dalam pelaksanaannya dalam ajar PKK Sunda dilambangkan dalam bentuk atau simbolnya ya, diungkapkan dalam bentuk pertama Parukuyan Anglo. Nah, Parukuyan Anglo ini adalah seperti wadah bara api ya. Mungkin kalian bisa membayangkan ya, wadah bara api untuk membakar wewangian, tahu kan? Seperti itu ya, untuk nabur wewangian ya, seperti itu ya. Nah, itu kan terdiri dari 3 unsur ya. Terdiri dari tanah, api, dan angin. Wadah untuk bukur lah mungkin ya, mungkin di secara umum mungkin ya bisa disebut bukur, bisa disebut dalam Sunda parukuyan mungkin gitu ya, parukuyan Anglo, atau bisa dibilang wadah untuk bakar dupa gitu, seperti itu. Oke. Nah, di dalam unsur parukuyan Anglo ini kan terdapat 3 unsur, yaitu tanah, api, dan angin. Nah, tanah, api, angin ini kan lambang daripada unsur yang ada di dalam diri manusia, seperti itu ya. Itu pepeling. Jadi Parukuyan Anglo ini adalah satu benda yang dimana hadir di dalam pernyataan diri ya, pernyataan diri kita ya, itu hadir dalam bentuk Parukuyan Anglo ini sebagai pepeling. Saya ingatkan lagi ya, dalam pelaksanaan sastra Jendra Ayuningrat Pangerwating Diyu ya, ini simbol-simbol yang terdapat di dalam uraian sastra Jendra Ayuningrat Pangerwating Diyu ini adalah pepeling. Oke, lanjut ya. Selanjutnya ada rujaken. Nah, rujaken ini adalah seperti sebagaimana makanan rujak itu sebagai bentuk pengingat bahwa berbagai macam rasa yang kita rasakan di dalam hati bercampur aduk gitu ya, menjadi satu gitu, seperti rasa susah, rasa senang, rasa sedih, rasa bahagia gitu, rasa kecewa, rasa marah, rasa ya gelisah, gegalau, merana gitu ya, gegana gitu. Nah, sih karena makitunya andilau merenya antara dilema dan galau lah pokoknya begitu. Pokoknya campur aduk ya, jadi hiji gitunya. Nah, jadi itu bentuk pepeling rujakan tuh, supaya kita tuh mengingat bahwa oh iya, simbol dalam kehidupan itu adalah berbagai macam rasa itu ya. Maka itu rujak itu hadir, dihadirkan seperti itu dalam bentuk wujud, diwujudkan. Jadi dari rasa tercipta wujud gitu ya, cipta wujud seperti itu. Dan ketiga, cai hinum. Nah, cai hinum tuh maksudnya adalah air bening ya, air bening. Air bening ini kan mungkin ya ada mbah-mbahnya yang masih memesan atau dalam arti memberikan pepeling atau pengingat-ingat, atau mungkin ada yang masih melaksanakan tradisinya, yaitu membuat kopi manis, kopi pahit, teh manis, teh pahit. Nah,
itu sesajen disebutnya. Itu ungkapan, ya. Lain kalau berbeda seperti halnya susuguhan. Kalau susuguhan itu ada lantaran dan ada maksud. Lantaran dan maksud artinya ada offering, ada pertukaran. Nah, contohnya seperti ini. Anda membeli barang dengan saya kasih barangnya dan Anda serahkan uangnya. Nah, itu offering. Jadi ada pertukaran di sini. Nah, tapi ini bukan offering, tapi di sini kita hanya mengungkapkan sating bawa anu arek ngalegleg gitu ya, gitu. Maksudnya siapa? Terserah siapa nanti yang mau minum gitu ya. Yang penting kita mewujudkan rasa air sebagai pepeling itu ya, rasa air kopi manis, kopi pahit, teh manis, teh pahit, air putih itu sebagai perlambangan ungkapan supaya kita ingat. Jadi dihadirkan juga dalam bentuk itu ya, kopi manis, pahit, teh manis, teh pahit gitu ya. Oke, lanjut. Ada telur ayam kampung sebagai bentuk wujud juga di sini, sebagai bentuk sajen ya. Ingat ya guys ya, sajen itu singkatan. Awas, jangan dipelintir-pelintir nih. Nah, biasanya ya barudak ya suka melintir-melintir ya. Aya wae aya oknum-oknum anu tiasa menggeser makna sajen itu ngarusak jadinya ya. Gitu. Jadi nyanyuguh itu mah ya. Gitu. Jadi nyanyuguh itu disebut sajen, lain ya mah. Lain deui itu mah susuguhan. Lain sesajen, lain. Nah, telur ayam kampung perlambangan dari bahwa manusia itu jangan lupa dari mana berasal gitu ya, seperti halnya kawitan atau cikal bakal diri kita itu dari mana asalnya manusia itu gitu, berasal dari mana, atau dalam ajar Piku Sunda disebutnya Cupu Manik. Nah, Cupu Manik Astagina ini adalah asal muasal ya, penciptaan gitu ya, gitu. Seperti yang ada di dalam kisah-kisah yang ada di wayang ya, yang diceritakan oge salaku Sang Hyang Tunggal lah gitu ya, ngelahirkan Sang Hyang Tejamaya gitu kan. Nah, ini ada salaku Sang Hyang Tunggal ngelahirkan Sang Hyang Tejamaya gitu. Jadi Sang Hyang Tunggal yang maksudnya yang Maha Kuasa melahirkan itu hanya apa ya, bisa dibilang ya siloka teman-teman ya, bukan berarti Tuhan tuh begitu. Jadi tolong teman-teman sedulur-sedulur jangan menerima omongan saya ini leterlek atau mentah, jangan gitu. Jadi harus diserap dulu gitu ya. Jadi Sang Hyang Tunggal ini adalah melahirkan atau menurunkan Sang Hyang Tejamaya ya, Sang Hyang Ismoyo dan Sang Hyang Manikmaya. Itu seperti ada di kisah pewayangan ya. Tah eta katilu eta tokoh perlambangan dari, bisa dibilang mungkin apa yang lebih pas ya, kita kasih analogi atau perumpamaannya itu telur. Telur itu telur hayam ya, telur hayam, telur bebek, telur naon boa gitu ya. Telur itu terdiri dari kulit ya, dari kulit endok, bodas endok nah ya, atau putih telur atau koneng endok. Koneng endok tuh kuning telur ya, bodas endok itu putih telurnya, dan kulit cangkang seperti itu ya. Nah, ini kan pepeling bahwa kita tuh jangan sampai lupa bahwa manusia hidup itu nggak tiba-tiba turun gubrak gitu, nggak tiba-tiba turun dari langit begitu sifatnya wujud langsung manusia utut, enggak, pasti ada prosesnya di situ ya, proses penciptaan dari manusia pertama seperti itu ya. Oke, nah lalu yang kelima, beras. Jadi beras ini adalah simbolik atau perlambangan dari sebagai pepeling kita itu ketika mencapai kemakmuran ya. Aisyah benghar, siate benghar, tapi semakin aranjen benghar
kudu semakin dermawan, kudu semakin boga kahayang untuk ngabere gitu ya, ngabere dulu, ngabere batur salembur gitunya maksudnya. Jadi semakin kita makmur ya, ekonominya misalnya ya gitu. Sifat materi itu kan banyak, bisa aja kita berlebihan makanan kita kasih tetangga atau saudara ya, atau kerabat, atau kelebihan mungkin acis gitunya, acis gitu, mungkin bisa membantu yang lagi perlu, yang terdekat misalnya seperti itu gitu ya, kalau memang ada itu pun ya, seperti itu. Lalu lanjut ya, pisang manggala dan pisang emas. Jadi ada dua pisang di sini yang dihadirkan juga untuk sebagai simbol perlambangan untuk bahwa manusia itu jangan lupa kita itu awal mula dan akan kemana, seperti itu. Jadi pisang manggala ini dari kata mang ya, dalam artian mungkin kita bisa sebut apa ya, mang ini tuh kawitan. Nah, kawitan tuh maksudnya wetan, jadi timur, dimulai. Jadi matahari itu kan mulainya di timur, jadi asal mula berawal kehidupan gitu loh maksudnya. Jadi cau manggala ini, pisang manggala sama sarang pisang emas ini sebagai pepelin juga atau simbolik yang hadir dalam ungkapan-ungkapan ya, ungkapan yang diwujudkan seperti itu sebagai ungkapan bahwa kita itu berawal mengawali kehidupan ini itu dari seperti matahari gitu ya, seperti matahari berawal dari umpamanya. Ini umpama ya, karena ajar Piku Sunda ini tuh banyak bahasa sastra yang dimana memiliki makna. Di balik makna itu ada makna lagi ya. Ini menarik sebetulnya kalau seandainya kalian mau pelajari bahwa ada makna yang bisa ditangkap sesuai dengan kemampuan panca indramu gitu loh, dalam artian panca indera yang secara lahir maupun indera yang non lahir ya, atau yang sifatnya batinia gitu ya, seperti itu. Jadi sesuai dengan perspektif atau pemahaman daya tangkap ya masing-masing yang mempelajarinya. Dan kalau misalnya yang mempelajari sastra Jendra Ayoningrat Pangruating Diwi ini belum mencapai titik pemahaman yang tepat, itu nggak apa-apa. Kenapa? Ya karena itulah prosesnya, memang seperti itu. Jadi manusia selama masih hidup itu dia selalu berpikir, selalu mengkaji. Jadi belum titik, masih koma. Selama nafas berhembus, ya, selama kaki itu mampu melangkah, selama badan ini mampu berdiri, nah selama itu juga pengkajian itu belum selesai, belum tuntas. Seperti itu ya. Lanjut. Jadi pisang manggala ini dan pisang emas ini adalah perlambangan dari bagaimana cara manusia itu mengawali hari. Nanti penutupannya seperti apa gitu ya. Lanjut ya. Dan yang ketujuh, pernah lihat lampu teplok guys? Lur. Lampu teplok kan zaman dulu suka ada lampu teplok yang dari minyak tuh ya. Nah, lampu teplok ini adalah perlambangan dari minyaknya itu, minyak kelapanya itu. Nah, kan menghasilkan merambat ke sumbu ya. Minyak kelapanya merambat ke sumbu. Sumbunya itu dibakar lalu mengeluarkan api atau semacam pelita atau pancaran ya. Seperti itu ya, api lah, seperti lilin lah, seperti itu ya, pelita ya, pelita. Nah, eta maksudna pepeling jeung urang pengingat-ingat untuk kita kalau kita itu harus bisa silih asah gitu ya,
silih asah silih asuh silih ngawawangikeun. Tah seperti uga wangsit silih wangi, silih asah silih asuh silih ngawawangikeun. Silih asah itu maksudnya begini, kita itu mau mengajarkan orang, artinya harus punya apa ya, ringan gitu untuk mengajarkan orang. Misalnya kita punya keilmuan tertentu, kita mau mengajarkan gitu ya, tidak pelit ilmu lah seperti itu. Silih asa. Nah, silih asu di sini artinya mengayom, ya. Misalnya yang tua itu memaklumi yang muda itu menghormati yang tua, seperti itu maksudnya. Itu masuk silih asu. Jadi yang muda menghormati yang tua itu memaklumi yang muda, ya seperti itu ya. Dan silih ngawawangikeun. Nah, ngawawangikeun ini artinya adalah mengharumkan dengan cara apa? Contoh misal ya, mengharumkan minimal aja, kita punya saudara kita itu perwatakannya atau persipatannya kurang bagus ya. Oke, kita nggak bisa merubah ya, tapi setidaknya minimal kita bisa apa ya, mengajak saudara kita itu yang sedang berpikiran negatif atau berstigma negatif ya tentang seseorang, itu minimal kita bisa kasih pepeling, meren kieu, meren gitu. Jadi ngasih opsi ya. Nah itu yang pertama ya, silih ngawawangikeun ya. Terus yang kedua, silih ngawawangikeun di sini mungkin kita itu bisa saling mengangkat itu maksudnya adalah contoh dari segi mungkin ekonomi, saling membantu dalam segi ekonomi ya, seperti itu. Saling menolong lah, bahasanya nutupan gitu lah bahasanya ya gitu, menutupan yang kurang gitu kan gitu. Tapi yang kurang juga harus mau berusaha gitu kan. Jadi juga yang nutupin juga kan istilahnya tidak sia-sia gitu ya, karena ada usahanya juga gitu kan. Nah, kalau umpami harus ganti gitu kan gitu, tapi ini kudu aya usaha oge gitu. Jangan cuman sekedar kita nunggu dipinjemin atau kita cuman sekedar nunggu dikasih gitu, dalam arti udah gitu aja, enggak. Tapi kita juga artinya usaha juga untuk membantu dengan cara yang lain, nawarin kerjaan gitu, atau ngajak kerja ikut sama kita untuk menutupi walaupun cuma sehari aja. Misalnya ada job nih gitu kan, walaupun cuma sehari, tapi kita cari dulu yang terdekat nih, yang saudara kita yang paling dekat ini, mau nggak dia nih gitu. Kalau misalnya kira-kira wah ini nggak bisa, ya udah baru kita ke yang agak jauh dikit gitu ya, baru orang lain gitu ya teman-teman ya. Nah lanjut ke 8 ini ada kujang itu perlambangan dari, kalau kita lihat kujang ya, mohon maaf, ini kujang kemerdekaan ya teman-temannya. Ini hanya aksesoris sebagai contoh ya. Nah oke, jadi ini kujang kemerdekaan, ini bukan kujang pusaka, ini kujang baru, sengaja minimal saya punya satu untuk prepeling ya, untuk prepeling. Nah kujang di sini ini kan seperti orang lagi sedang begini, seperti ini sedang begini. Nah ya, dan ini orang mengepakkan sayap, maksudnya adalah ini seperti sayap nih, ini sayapnya mengepak ke atas. Ini kalau dia ada dua, seandainya kujang ini ada dua, ini jadi seperti begini, jadi kebuka sayapnya ya. Artinya adalah bahwa jangan lupa manusia itu berasal dari makhluk yang spiritual menjadi wujud kasar ya, yang dari ruh tadi, sifatnya ruh ya, spiritual ya, yang tadinya tidak ada menjadi ada, yang diadakan seperti itu ya oleh yang maha ada gitu kan, diwujudkan dalam buana pancatengah atau alam rahim dari ibu. Mani bertemu dengan mani ya, mani dari bapak, atau mungkin maaf kita sebutnya sperma gitu ya, kita gitu sensor ya, sperma bertemu dengan sel ovum. Ovum ini ada di dalam ovarium ya, ovarium. Jadi ada kantung ovarium, jadi ada ovarium gitu kan. Nah ketika pelepasan itu ovulusi
Evolusi itu pelepas sadang gitu. Ya. Nah, ini terjadi di alam maniloka. Maniloka di sini adalah alam rahim. Gitu. Rahim ibu. Ya. Ketika turun dari alam buana Nyungcung ke alam buana Pancetengah, yaitu rahim ibu, ya. Proses penciptaan raga. Manusia itu lahir. Manusia lahir ke dunia gelar jagat. Ya, lahir cabang bayinya bersama dengan kakang kawa, adi, ari, sedulur papat, kelima pancernya berikutnya. Ya, jadi utuh tuh secara satu kesatuan ya. Raganya, wujudnya, kasatnya lahir, hadir. Ya, terus udah gitu di dalam raga tersebut mengandung sifat keilahian dalam bentuk ruh dan jiwa. Seperti itu. Ya, sebagai pancernya itu adalah diri sejatinya, yaitu yang melekat, meliput di dalam dirinya secabang bayi ya. Jadi manusia yang tadinya dari makhluk spiritual turun ke muka bumi itu seperti ibaratnya malaikat. Nah, yang namanya malaikat ya, atau sebutannya dewa pada masa itu. Jadi jangan kita itu harus menjadi manusia seutuhnya ya, namun di dalamnya memiliki pasipatan dewa atau pasipatan malaikat. Jangan malah terbalik gitu. Kita manusia tapi merasa seperti malaikat gitu. Itu pepelingnya Kujang ya. Jadi pepeling dari Kujang ini adalah ini pengingat-ingat bahwa manusia itu adalah makhluk yang diturunkan ya dengan proses penciptaan yang begitu sophisticated ya, yang begitu rumitnya ya, yang sangat-sangat rumit. Wah, liar pokoknya mah. Pokoknya hese te cekap sehari sapoe dua poe moal pokoknya panjang lah pokoknya. Lamun diceritakeun nya panjang lebar gitu nya, ngalor ngidul wetan kulon pokoknya mah. Ya, jadi Kujang ini adalah pepeling ya manusia Sunda tentang dari mana dia berasal. Seperti itu ya, makanya dicerminkan atau disimbolkan dalam bentuk kujang. Bukan artinya suka bilang kuujang ya. Nah, ada juga, betul juga mungkin kuujang di sini juga tidak titik gitu ya. Kuujang di sini tidak begitu saja. Udah, guys, kuujang, jeng naon, tapi nggak ada jawaban, bukan. Tapi kuujang cekelan agem gitu kan. Tak iya ilmuna, iya seratna, iya maknana, iya kitabna, iya carana pelaksanaan kieu tah. Maksudnya gitu. Jadi kalau cuman iya jang ujang gitu kan, kujang ya kan, kuujang. Nah, udah titik sampai di situ selesai. Tapi tidak, makna aslinya tidak selesai sampai di situ, panjang. Gitu, ada penjabaran lagi di situ. Ya, teman-teman. Jadi maksud dari kuujang di sini juga enggak tersalah gitu, nggak salah ya. Jadi untuk kujang di sini adalah makna kita harus mengingat bahwa kita itu tadinya tidak ada, lalu menjadi ada gitu. Seperti itu ya, melalui proses kelahiran melalui rahim ibu ya gitu. Jadi ya kita nggak lepas maksudnya nggak lepas dari kesalahan. Kalau kita punya salah sama orang tua kita, sama ibu kita ya, karena beliau menjadi perantara kita melahirkan. Jadi dalam rahimnya lah kita dititipkan ya, diamanahkan ya oleh Sang Maha yang Maha Mencipta ya, dititipkan dalam rahim ibu kita itu kan, kurang lebihnya 9 bulan mengandung ya kan. Dilahirkan dengan susah payah gitu ya, seperti itu. Jadi apabila kita punya salah silap itu nada panjun ke dihampuranya ambu umi mama ibu gitu. Kita tidak lepas dari rasa berterima kasih kita gitu terhadap orang tua kita
khususnya ibu gitu. Kenapa? Makanya di dalam ajaran Islam pun diajarkan gitu. Jadi surga itu di bawah telapak kaki ibu. Kenapa gitu? Tentunya bukan hanya sekedar ungkapan, tapi karena ada proses di situ, yang dimana proses panjang, bahwa kita itu diingatkan bahwa lahir di dalam proses perkawinan ibu bapak kita, ya, terjadinya izin atas Rob dari Tuhan yang Maha Kuasa, ya, kun, maka jadilah seperti itu. Lalu dia meniupkan ruhullah ke dalam janin, cabang bayi. Maka itu hidup, tadinya benda mati gitu guys, belum bernyawa. Sebelum masuk dalam waktu 100 hari, kita itu masih mati. Kita hanya bagaikan benda yang bagaikan kosong, tidak berarti. Namun karena ada ruhullah, kita menjadi mulia, kita menjadi hirup urip kalam dunia, belah jagat melalui ibu kita, ya. Kalian ada panjangkan di hampura, ibu, mama, umi, ambu. Semoga kita selalu ingat dengan jasa-jasa orang tua kita di dalam alam buana panca tengah. Maka itu kenapa saya badar ilmu ini gitu, karena melalui ilmu ini saya bisa tergugah, ya, masuk ke dalam buana agung, masuk ke dalam suatu dimensi, di mana dimensi rasa yang tidak bisa diungkapkan lagi, di mana dimensi rasa ini tidak bisa diungkap dengan simbol apapun, dan hanya bisa kita rasakan secara pribadi gitu. Bersyukurlah yang masih memiliki kedua orang tua yang masih ada, bahwa surga di bawah telapak kaki ibu. Dalam ajar Piku Sunda itu peran ibu sangat penting, sangat penting sekali dalam proses kelahiran. Dan bukan hanya di ajaran agama saja, tapi di ajar Piku Sunda pun leluhur kita itu sudah meyakini bahwa ya, ibu itu adalah pancaran, ya, dari keagungan Tuhan, dilahirkan melalui proses perkawinan dan kelahiran juga gitu, sampai melahirkan kita gitu ke dunia gitu, dengan proses yang sangat panjang, dengan proses yang sangat pedih gitu. Bahkan sampai sempat saya berpikir bahwa apakah surga itu di dalam alam rahim, ketika dimana kita mau apapun itu tidak perlu sesusah. Mau minum melalui ibu, mau makan ngidam seperti orang ngidam, ibu ngidam, seorang ibu ngidam. Mungkin itu kemauan kita. Apakah seperti itu surga yang dimaksud? Mengalir di bawahnya sungai-sungai, tali ari-ari, tali pusar, sebagai saluran untuk asupan kita di dalam kandungan, seperti itu. Apakah neraka itu benar ketika kita keluar, kita memiliki beban hidup, beban menanggung beban rasa, raga, kasar, wadak yang kita bawa di alam dunia ini. Ketika dipukul penuh dengan rasa sakit, ketika diciwit itu sakit itu, ketika terkena sayatan itu perih, terluka. Apakah itu neraka dunia? Apakah neraka dunia itu yang dimaksud?
ketidakenakan, kesengsaraan. Dan tapi kita harus melewati itu semua. Ini adalah hidup. Dari sini saya memahami bahwa konsep hidup itu adalah pensucian. Pensucian diri. Kita melangsungkan kehidupan ini. Kita melangsungkan kehidupan dari hari ke hari. Rasa bercampur rasa, pertempuran hati, itu adalah pensucian diri. Disucikan kembali. Dalam perjalanan kembali, dalam perjalanan menuju yang hakiki, kembali kepada ilahi dengan bersih, dengan suci, kembali suci, karena sudah dibersihkan di dalam perjalanan dunia ini. Rasa senang, rasa sakit, gelisah, kecewa, sakit hati, masih banyak sebetulnya teman-teman, baraya, dulur, ungkapan-ungkapan yang bisa diambil dari ajar Pikuku Sunda untuk khususnya serat sastra Jendra Ayuningrat Marwating Diyu. Ini ajaran pendekatan lebih secara ketika kita sudah tidak bisa memahami sesuatu dan panca indera kita sudah tidak bisa menyentuhnya. Ada opsi terakhir, yaitu menggunakan rasa kita, batin kita. Tidak keluar, tapi ke dalam diri kita. Bukan keluar, tapi ke dalam. Kembali dalam diri kita. Bukan bertanya hanya sekadar bertanya, namun mengkaji, mencari sesuatu, pemahaman dari yang logik sampai itu tidak bisa dilogikakan lagi. Ketika sesuatu tidak bisa dilogikakan lagi, kita harus kembali kepada unsurnya. Fisik ketemu fisik, non fisik ketemu non fisik. Ada panjunkan dihapunten bisi aya kelepatan, kakolot, ka guru, ke orang tua, ke dulur, ke baraya anu aya dimanapun berada. Saya tidak bermaksud mengajari, tapi di sini saya berusaha membagikan pengalaman spiritual dalam ketika perjalanan saya kembali ke dalam jadi diri saya, kembali ke dalam diri saya gitu, bertemu dengan saudara yang memang ikut dipasangkan sejak lahir, sesuatu yang mungkin itu secara panca indera tidak bisa kita tangkap, dan kita hanya bisa mengenal sosok pancer itu dengan rasa, mengkaji rasa, dan itu sifatnya pribadi, tidak bisa dipaksakan oleh orang lain, karena itu panggilan dari dalam dirimu, panggilan dari dalam diri setiap manusia masing-masing. Engkau mendengarkah? Tidak
ada suara tanpa suara. Maka itu yang Prabu Siliwangi, Raden Pemanarasa, Raden Jayadewata, Guru Pranata, Sri Baduga Maharaja, Ngahyang Prabu Siliwangi, beliau berpesan, aku akan datang. Tidak ada suara, tidak ada wujud, hanya wewangian. Wewangian itu siloka semuanya. Siloka simbol. Bukan dirinya yang hadir, tapi diri kita yang aslinya hadir. Seperti itu. Dia akan menyentuh kita, tapi bukan dalam bentuk ragawi. Dalam bentuk sifatnya metafisik. Menyentuh batin kita, menggugah batin kita. Menjemput, membangunkan. Seperti itu. Seperti dalam Uga Wangsut Siliwangi, aku akan menemui, aku akan datang, tapi hanya yang perangainya bagus saja. Perangai di sini tuh maksudnya dalam artian adalah mindset atau cara berpikir atau aji rosonya atau mengkaji rasanya yang dimaksud di situ. Karena itu memiliki daya energi yang sangat luar biasa, daya tariknya terhadap alam sekitar, alam semesta ini, jagat raya. Apapun yang terkait di dalamnya itu akan tertarik satu frekuensi, seperti itu. Jika sudah satu frekuensi, maka hukum daya tarik itu berlaku, atau bisa dibilang law of attraction. Orang zaman sekarang nyebutnya seperti itu ya, law of attraction. Ya segitu aja buat teman-teman, buat saudara-saudara. Nada panjang kadihapunten bisa saya kelepatan, saya sudah tidak bisa melanjutkan video ini lagi karena ada gejolak di hati saya, dimana saya harus bisa mengkontrolnya, bertempur, bukan pertempuran fisik tapi pertempuran hati, dimana ketika saya berbicara ini itu banyak gejolak-gejolak dalam batin yang dimana mengganggu sekali. Maka itu mohon izin, mohon pamit, amit ampun. Nada panjangkan dihapunten bisa kelepatan. Mugia rahayu sadulumani damai seluruh alam.